Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan memenuhi tugas membaca buku bab kelima, yaitu buku pemrograman web. Yang bab kelimanya ada JavaScript Under the Hood. Yang pertama ada ECMAScript Standards. Evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript atau ES, yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional yang bernama ECMA Internasional. Khusus Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan state 0 hingga state 4. Untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada, sebagai developer memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilis IS6 ECMAScript tahun 2015. Sebelum IS6, JavaScript IS5 terasa kikuk dan penuh jebakan, seperti masalah scooping variabel, park, dan ketiadaan sistem modul bawaan. IS6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan iyat dan cos untuk mendeklarasikan variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-IS6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk mempelajari oleh pemula. Sejak IS6, rilis ECMAScript dilakukan setiap tahun, IS 2016, IS 2017, dan seterusnya, dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optional cleaning, yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Unchanged type error cannot read property of Unified. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam, seperti user profile address GT, tanpa perlu menulis serangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut null atau undefinite, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefined dengan anggun, bukannya meledak aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah knowledge collecting operator atau tanda tanya 2, yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama seperti memiliki kelemahan fatal, ialah menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai false atau salah, sehingga sering kali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya, lead score sebaliknya 0 atau 10 akan menghasilkan 10, padahal skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan tanda tanya double, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar 0 atau unified. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna.
Kita juga tidak boleh melupakan destructuring assignment, sebuah sintak elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis cost name sama dengan username dan cost x sama dengan user x berulang-ulang, kita cukup menulis cost name dan x sama dengan user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembang aplikasi modern, terutama dalam ekosistem READT, di mana kita seringkali harus mengekstrak props dan state. Destructuring tidak hanya menghemat ketikan, tetapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca, memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur terbaru IS 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS atau JavaScript yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling, source to source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini, tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitek yang inklusif. 2. Ada memory model dan data type di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack dan heap. Heap.stack adalah wilayah memori yang sangat cepat terorganisir rapi, tetapi ukurannya terbatas. Digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Ini disebut dengan stack. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, simbol tinggal. Karena sifatnya sederhana, variabel di stack menyimpan nilai secara langsung. Ketika kamu menyalin variabel primitif let A sama dengan 10, let B sama dengan A, komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur dan lebih lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah, seperti objek dan array, yang sebenarnya juga objek. Karena ukurannya tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap, dan variabel di stack hanya menyimpan alamat memori atau pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek, let objek 1 sama dengan x.2 1, let objek 2 sama dengan objek 1. Kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya, objek 1 dan 2 menunjukkan ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi objek 2 titik x sama dengan 99, maka objek 1.x juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut shared mutable state, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar karena perubahan di satu tempat tidak menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability data yang tidak bisa diubah sangat dipuja di dunia modern RAG atau Redux.
Untuk menghindari masalah referensi ini, kita seringkali perlu melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan spread operator triple titik atau object assign. Hanya menyalin properti level pertama, tetapi jika ada objek bersarang di dalamnya, referensinya tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy yang dulunya rumit dan butuh library eksternal atau lodes. Tetapi kini sudah didukung secara natif oleh browser modern melalui fungsi structured clone. Memahami kapan harus menyalin referensi dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Sekarang kita coba cari apa itu structured clone. Structured clone adalah fungsi bawaan dari JavaScript modern yang digunakan untuk menyalin clone sebuah data secara mendalam. Deep copy itu artinya isi objek array termasuk bersarang nested akan disalin benar-benar baru, bukan bersarang. Cuma menyalin isi. Contoh penggunaannya: perubahan di copy melalui mempengaruhi tidak memengaruhi original. Kelebihan structured clone: bisa clone nested object lebih aman dari bug dibandingkan cara manual. Bisa clone tipe kompleks seperti map, set, data, array, buffer, bahkan file atau block. Kekurangan atau batasan: tidak bisa clone function, DOM element, class instance tertentu atau tergantung. Cara lama. Kesimpulan: structured clone adalah cara modern untuk di copy data di JavaScript tanpa bug referensi. Kita lanjut. Lalu bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama Garbage Collection atau GC. Mesin JS secara berskala memindai memori heap dan mencari objek-objek yang yatim piatu, objek yang tidak lagi memiliki referensi atau variabel yang menunjuk kepadanya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Memory leaks atau kebocoran memori masih bisa terjadi jika tidak disengaja membiarkan referensi tertinggal. Misalnya, lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM, atau menyimpan data besar dari variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan COS untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. COS hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru R sama dengan kurung siko akan error. Tetapi ia tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut r.push1 boleh untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya. Kita harus menggunakan metode object freeze. Membedakan antara variable assignment dan value mutation adalah langkah penting menuju kedewasaan pemrograman. Selanjutnya ada execution, context, dan scope atau aturan main variable. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan dia
di dalam sebuah lingkungan yang disebut execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat skripmu. Di dalamnya terdapat objek global Windows di browser, global di Node.js, dan variabel tis Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, invocate, Machine.js menciptakan function execution context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentuk call stack, struktur data LIFO last in first out yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope atau cakupan yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama. Scope global bisa diakses di mana saja. Function scope hanya bisa diakses di dalam fungsi. Dan yang terbaru di ES6, block scope hanya bisa diakses di dalam kurung kurawal. Variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan leg dan cost menganut block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat di dalam blok if atau for bocor keluar dan bisa diakses di luar blok seringkali menyebabkan bug logika. Ini alasan utama mengapa pengguna par kini dilarang keras di standar industri modern atau var is dead. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope change. Jika kamu mencoba mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, Machine.js akan mencari di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks induknya, lexical parent, lalu naik lagi, terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah reference error dilempar. Sifat melihat keluar ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel mirip fungsi induknya, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode lexical scoping, bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari scope change adalah closures. Closures terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luar, bahkan ketika fungsi luarnya selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengembalikan fungsi lain, variabel count, dan di dalam buat counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsi selesai. Tapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa ransel berisi referensi ke variabel count tersebut. Ini memungkinkan kita membuat variabel private dan stateful function tanpa mengotori global scope. Closure adalah konsep yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup variabel. Satu lagi, perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hoisting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, Machine.js melakukan fase creation phase, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas skopnya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1 padahal fungsinya baru ditulis di baris 10. Namun hoisting variabel var hanya mengangkat deklarasi, bukan nilainya, menghasilkan unified, sedangkan let dan const berada dalam zona mati sementara, temporal dead zone, yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Memahami hoisting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci tis adalah sumber kebingungan abadi karena nilai berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis. Dalam metode objek, tis merujuk ke objek itu sendiri
dalam fungsi biasa TIS bisa merujuk ke global object atau unified district model. Arrow function hadir sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks TIS sendiri. Ia meminjam TIS dari skop luar lexical TIS. Perilaku arrow function yang memprediksi ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. Selanjutnya ada the event loop asynchronous, melakukan banyak hal sekaligus. Dalam JavaScript adalah bahasa single threaded, yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total atau nge-freeze dan tidak bisa merespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun, dalam praktiknya, kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan event klik secara bersamaan, tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang memungkinkan hal ini? Jawabannya adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh web APIs yang disediakan oleh browser seperti setTimeout, wait, don't event. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikelola browser C++. Di luar thread utama JavaScript, ketika kita memanggil setTimeout callback 1000, kita sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam sebuah antrean yang disebut callback queue atau task queue, menunggu giliran untuk dieksekusi. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa setTimeout dengan waktu 0 ms tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antre di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semuanya. Event loop menjamin bahwa tugas asinkronus tidak akan pernah menyelah kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsistensi logika program. Selain callback queue biasa, ada jalur prioritas khusus bernama microtext queue yang digunakan oleh promise dan assign atau await. Microtext queue memiliki hak istimewa. Segera setelah call stack kosong, event loop akan memproses semua tugas di microtext queue sampai bersih, baru kemudian melirik callback queue biasa. Ini berarti 10 dari sebuah promise akan selalu dieksekusi lebih dulu daripada setTimeout. Meskipun keduanya siap pada saat yang sama, memahami prioritas antrean ini sangat penting untuk debugging masalah urutan eksekusi race condition yang kompleks dalam aplikasi asinkronus. Evolusi penanganan asinkronus di JS bergerak dari callback hell, piramida code yang menjorok ke kanan, menuju promise, dan akhirnya mencapai puncak di assign atau await. Assign await sebenarnya hanyalah gula sintaktik sugar di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asynchronous seolah-olah itu kode asynchronous biasa. Dengan kata kunci await, kita bisa menghentikan sementara eksekusi fungsi assign tanpa memblokir thread utama sampai data dari server datang.
Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca dan mudah ditangani errornya menggunakan blok try atau catch standar. Namun, kekuatan asynchronous ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall yang tidak perlu, di mana request B menggunakan request A selesai padahal kedua tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise all untuk menjalankan kedua request secara paralel, memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event loop mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrean tugas agar thread utama tidak tersumbat. Yang kelima, ada DOM manipulation dan event jembatan interaktivitas. Dokumen objek model atau DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun, operasi DOM seperti dokumen getElementById atau eventChild adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dan ekosistem browser. Dalam ekosistem browser, setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimalkan sentuhan. Minimalkan sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaiknya simpan perubahannya di variabel JS. Lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok di memori offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Teknik seperti dokumen fragment. Apa itu teknik dokumen fragment dalam DOM? Dokumen fragment dalam DOM adalah teknik untuk mengapung elemen sementara di memori memori sebelumnya dimasukkan ke dalam DOM utama. Tujuannya biar lebih cepat dan efisien, terutama kalau kamu mau nambah banyak elemen sekaligus. Sederhananya, yang terjadi kenapa lebih cepat? Karena DOM fragment tidak langsung terhubung ke DOM utama, tidak memicu refine, baru dieksekusi saat dimasukkan ke DOM. Analogi biar bayangin kamu lagi nyusun barang. Cara biasa ambil satu-satu, taruh, balik lagi, ulangi, capek lama. Dokumen fragment kumpulin semua barang dulu, angkat sekaligus, selesai. Oh gitu. Kapan dipakai? Cocok render list banyak, misalnya 100 item, manipulasi DOM dalam jumlah besar, optimasi performa front end. Kesimpulan, DOM fragment adalah wadah sementara untuk manipulasi DOM secara efisien. Oh gitu. Kita lanjut. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, computing, turun dari root ke target, dan bubbling naik ke target kembali ke root. Secara default, event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu. Lalu, gelembungnya naik memicu listener di div, lalu di body, dan seterusnya. Mekanisme ini sering membingungkan pemula yang mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation, meskipun harus digunakan dengan bijak agar tidak memutus aliran logika aplikasi
pihak ketiga seperti analitik. Manfaat bubbling, kita bisa menerapkan pola arsitektur event delegation. Bayangkan kamu punya tabel dengan 1000 baris dan setiap baris punya tombol hapus. Cara naif adalah memasang 1000 event listener ke masing-masing tombol yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara cerdas adalah memasang satu event listener saja pada elemen indo tabel atau table, karena event dari tombol akan bubble up ke tabel. Kita bisa menangkapnya di sana dan mengecek event target untuk mengetahui tombol mana yang diklik. Teknik ini tidak hanya hemat memori, tetapi juga otomatis menangani elemen baru yang ditambah secara dinamis di masa depan tanpa perlu pasang listener ulang. Aspek penting lain dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serangan XSS cross-site scripting. Properti XSS apa itu? Serangan XSS. XSS adalah jenis serangan keamanan web di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya biasanya JavaScript di dalam website, lalu skrip itu dijalankan di browser korban. Menitipkan jenis-jenis storage XSS, skrip disimpan di database, contohnya DOM. Dampaknya akun user dihack, data dicuri. Cara mencegahnya menggunakan escape. Jangan langsung terima. Gunakan library atau framework, content security atau polisi atau UCP, validasi input. Sisa adalah serangan menyisipkan JavaScript ke website untuk menyerang user lain. Kita lanjut. Properti inner HTML sangat praktis untuk menyuntikkan HTML string, tapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari input pengguna. Image src x sama dengan x1 error x1 son error sama dengan LR1. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode aman seperti text content yang memperlakukan semua sebagai teks mati atau create element. Jika terpaksa harus memparsing HTML mentah, wajib menggunakan library sinatasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikan ke halaman. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang bisa dibanjiri browser jika tidak dikendalikan, seperti event scroll, resize, atau mouse move, yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debauching atau throttling. Debauching memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Cocok untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal satu kali setiap sekian milidetik. Cocok untuk scroll infinite. Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web komponen dan framework reaktif. Namun, di balik layar React atau Vue, prinsip-prinsip DOM native ini tetap berjalan. Virtual DOM hanya lapisan abstraksi yang melakukan strategi minimalkan sentuhan secara otomatis untuk kita memahami raw
memahami raw DOM API memberikan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan framework besar. Sebuah skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widget, embeddable atau aplikasi performa tinggi. Selanjutnya ada integrasi keislaman, manajemen hati dan disiplin proses. Simple single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana stack, JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan atau ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus, multitasking, sering kali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal. Sama seperti membebani main thread yang akan menyebabkan aplikasi macet atau freezing. Dalam salat, kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya memproseskan konteks ibadah. Inilah bentuk single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Konsep Aniscronus dan Evenlog mengajarkan kita tentang hakikat sabar atau kesabaran, sabar atau kesabaran dan tawakul berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan, sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada balasannya, namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya atau block IO atau blocking input dan output. Hanya untuk menunggu hasil tersebut, ia terus melanjutkan tugas-tugas lain di callback, di callstack, ibadah, bekerja, belajar. Sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang atau background, yakin bahwa ketika waktunya tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection, pengelolaan memori adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk takziyatun nafs, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna atau sampah, agar memori tidak bocor atau memori leak. Aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin dibersihkan dari sampah penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, unreferenced but keep, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya crash. Secara spiritual, menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perbedaan antara tipe primitif yang disalin nilainya atau immutable dan tipe referensi yang bisa diubah isinya atau mutable mengingatkan kita pada tasawabit, hal yang tetap dan mutakhairat, hal yang berubah. Dalam Islam ada aspek agama yang tidak boleh berubah, seperti akidah dan rukun Islam primitif yang harus dipegang teguh apa adanya. Namun ada aspek muamalah dan strategi duniawi objek yang fleksibel dan bisa dimutasi sesuai tuntutan zaman masalah. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan atau hikmah. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bidah, mengubah yang tetap, atau kejumudan, membekukan yang seharusnya cair. Konsep execution, konteks, dan scope. Cakupan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu.
Sebuah variabel di dalam fungsi lokal tidak bisa dilihat dari luar atau global. Menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara Hifdz al-Asrar. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses semua orang atau Windows Object. Ada hal-hal yang khusus untuk lingkaran tertentu atau block scope. Selain itu, hosting di mana deklarasi diangkat ke atas mengingatkan kita bahwa niat deklarasi harus selalu mendahului amal eksekusi. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Terakhir, evolusi standar dari IS5 ke IS6 Plus mencerminkan semangat islah atau perbaikan terus-menerus dan tajrid atau disebut pembaruan bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan ditinggalkan. Begitu pula umat yang tidak memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru seperti optional chaining atau tanda tanya yang mencegah error saat data kosong mengajarkan kita selalu berprasangka baik atau husnuzan dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan seorang pembelajar sejati tidak anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. Terakhir ada kesimpulan. Membedakan mesin di balik layar. Bab ini telah mengajakmu menyelam ke ruang mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekedar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Berikut adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus kamu pahami. Standar adalah kunci evolusi. Kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar ECMAScript atau sekarang bisa disebut IS6 Plus. Fitur modern seperti optional chaining dan destructuring bukan sekedar gula-gula sintaksis, melainkan alat untuk menulis kode yang lebih ekspresif, aman, dan mudah dibaca. 2. Memori bukan kotak ajaib. Pemahaman tentang stack dan heap dan perbedaan antara tipe primitif versus referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui. Kita sadar bahwa menyalin objek tidak sama dengan menyalin nilai, dan manajemen memori yang buruk mengundang memori leaks. 3. Konteks menentukan realitas. Mekanisme scope change dan closures mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Closures bukanlah sihir hitam, melainkan cara elegan untuk mengelola privasi dan state dalam bahasa fungsional. Ilusi multitasking. Event loop, kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah pekerja single thread yang sangat cerdas mendelegasikan tugas barat ke web API. Memahami antrean microtext versus callback queue adalah kunci untuk menulis aplikasi asynchronous yang tidak memblokir antarmuka. 5. DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa. Teknik seperti event delegation dan meminimalkan reflow atau repend adalah strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps bukan sekedar jalan saja. Dengan pemahaman mendalam tentang mesin JavaScript, kita menghadapi satu masalah besar. JavaScript selalu terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6 kita akan mengenakan baju besi pelindung bernama TypeScript untuk menjinakkan kebuasan JavaScript.
Baiklah, karena babnya sudah habis. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.